Jadi di mobil Mazda 6 ini kita akan bangun mobil kompetisi. Jadi kita akan lihat proses dari awal, mulai dari pemasangan peredam. Di lapisan pertama ini kita menggunakan peredam Ground Zero Gold. Bahannya terbuat dari plat aluminium tebalnya 0,3 mili. Lalu pada lapisan keduanya kita menggunakan Silent Coat Vibro dengan sistem pemasangannya adalah kita buat vertikal ketebalan 5 mili dan juga kita kombinasi 2 mili. Jadi semacam buat rangka supaya lebih kuat. Nah, ini adalah proses pemasangan lapisan kedua dengan menggunakan Silent Coat tipenya Vibro. Untuk tebalnya adalah 2 mili. Bahannya terbuat dari aluminium putih rubber. Peredam ini merupakan standar military grade dari negara Latvia. Dan proses pemasangannya seperti ini ya, setelah kita roll dengan menggunakan alat roll. Lalu kita lanjut lagi untuk proses pemasangan peredam pada bagian plafon. Di lapisan pertama ini menggunakan peredam Silent Coat Vibro, untuk tebalnya adalah 2 mili. Fungsinya dapat mengurangi kebisingan pada saat hujan dan juga mobil akan terasa lebih kedap. Selain itu kita tambahkan lagi pada lapisan kedua dengan menggunakan Silent Coat Noise Isolator. Tebalnya yang kita gunakan adalah 6 mili. Bahannya terbuat dari busa foam. Untuk lemnya ini mengandung shred fiber, sehingga lemnya ini memiliki daya rekat yang sangat kuat walaupun terkena matahari yang sangat panas. Selain itu bahannya ini juga ringan, tidak berbau atau tidak beracun. Pada bagian pintu sudah kita lakukan pemasangan 3 layer. Pada lapisan keempat ini di bagian door trim kita tambahkan dengan menggunakan peredam Silent Coat Vibro. Untuk tebalnya yang kita gunakan adalah 2 mili. Yang kita pasang pada keseluruhan bagian panel door trim ini dari atas sampai bagian bawah termasuk pada bagian lacinya. Dan karena mobil ini peruntukannya untuk kompetisi, seluruh bagian panel plastiknya kita kasih peredam lagi termasuk pada bagian pintu bagasi. Walaupun asli bawaan mobil ini sudah ada peredam berwarna putih ini, namun kita akan ganti dengan menggunakan peredam yang lebih bagus lagi, yaitu peredam Silent Coat Vibro. Untuk tebalnya adalah 2 mili. Ini bahannya terbuat dari aluminium putih rubber, jadi lumayan tebal, namun bahannya ini elastis, dapat mengikuti bentuk plastik door trimnya ini. Jadi terlihat di sini setelah kita roll, peredamnya ini dapat menempel dengan sempurna ya pada bagian atas, melekukan termasuk pada bagian kotak-kotaknya ini. Lalu pada lapisan keduanya kita tambahkan lagi dengan menggunakan peredam Silent Coat Sound Absorber. Yang kita gunakan tebalnya adalah 15 mili. Bahannya menyerupai busa telur dan lemnya mengandung serat fiber. Dan ini termasuk bagian cover plastik keseluruhan mobil Mazda 6 ini kita kasih peredam semua dengan menggunakan peredam Silent Coat Vibro 2 mili. Jadi keseluruhan yang bagian interior mobilnya ini kita kasih peredam supaya kabin mobilnya ini terasa lebih kedap dan juga untuk menghindari getaran. Nah, ini yang paling penting adalah peredam firewall, yaitu pada bagian dashboard. Kita bongkar secara keseluruhan termasuk pada bagian AC-nya, kita turunin semua. Padahal mobil ini gres baru dari showroom langsung dikirim ke workshop kami ya guys. Jadi kita bongkar satu persatu. Di bagian kompresor AC-nya juga kita lepas, termasuk reonnya juga kita buang. Jadi benar-benar sisa tinggal bagian bodi aja. Dan ini sudah terpasang peredam pada bagian bodinya ini. Lapisan pertama menggunakan Silent Coat Vibro dengan tebal yang kita gunakan adalah 5 mili. Ini adalah posisi di belakang setir. Dan kita pasang secara keseluruhan batas dari kaca sampai ke bagian bawah dashboard. Ini yang kita gunakan Silent Coat 5 mili dengan ketebalannya yang memang cukup bagus diaplikasikan di bagian dashboard. Lalu pada lapisan keduanya kita menggunakan peredam Silent Coat Noise Isolator, tebalnya adalah 6 mili. Kita pasang juga secara keseluruhan mulai dari atas kaca sampai ke bagian lantainya. Jadi kabinnya akan terasa jauh lebih senyap lagi. Mesinnya bahkan tidak kedengaran masuk ke dalam. Walaupun Mazda 6 ini kabinnya sudah bagus ya, untuk peredamnya lumayan tebal dibandingkan dengan mobil Jepang pada umumnya. Nah, kita lihat lagi nih proses pemasangan peredam dashboard di sebelah sisi kiri, yang dimana lapisan pertamanya menggunakan Silent Coat Vibro 5 mili. Secara keseluruhan dan rapat kita pasang peredamnya. Lalu kita tambahkan lagi seperti yang di posisi sebelah kanan dengan menggunakan peredam Silent Coat Noise Isolator 6 mili pada lapisan keduanya. Jadi dengan pemasangan peredam dashboard ini memang diperlukan ketelitian dan kita bisa kembalikan lagi semua panel-panelnya termasuk pada bagian bautnya. Kita kencangkan lagi dan juga kita isi freon lagi secara keseluruhan, jadi kita bisa balikin semula. Nah, tentunya pemasangan peredam bagian dashboard ini diperlukan sekitar waktu 3 hari.
karena memang cukup rumit untuk kita copotin semua parts, termasuk setir, kabel-kabel original mobilnya kita lepas semua supaya peredamnya ini dapat kita capai ke bagian bodinya ini secara keseluruhan. Dan tentunya proses pembongkaran dashboard ini akinya kita cabut terlebih dahulu ya, untuk menghindari sensor airbagnya nyala dan juga sensor-sensor lainnya. Setelah keseluruhan bagian interior pemasangan peredamnya, kita lanjut untuk eksterior mobilnya, yaitu pada bagian fender roda seperti yang kalian lihat ini ada sedikit peredam berwarna hitam asli bawaan mobilnya, namun kita tambahkan lagi secara keseluruhan pada bagian bodinya ini dengan menggunakan peredam silent coat Vibro. Untuk tebal yang kita gunakan adalah 5 mili pada bagian bodinya dan merupakan lapisan pertama. Lalu pada lapisan keduanya kita menggunakan peredam silent coat noise isolator, untuk tebalnya adalah 6 mili. Jadi sudah selesai pemasangan fender roda bagian depan. Nah sekarang kita lihat fender roda bagian belakang yang dimana asli bawaan mobil ini sudah ada peredamnya berwarna hitam. Modelnya seperti cair aspal. Oleh sebab itu Mazda memang bawaan aslinya ini sudah kedap, namun kita tambahkan lagi supaya jauh lebih kedap. Dan fungsi pemasangan peredam roda atau fender ini tentunya dapat mengurangi kebisingan pada saat jalan ya, dan juga dapat mengurangi getaran. Dan ini adalah proses pemasangan peredam lapisan pertama pada bagian bodi. Peredam yang digunakan sama seperti fender roda depan, yaitu silent coat Vibro dengan tebal 5 mili. Dan ini adalah proses pemasangan lapisan keduanya, yang dimana menggunakan peredam silent coat noise isolator. Untuk tebal yang kita gunakan adalah 6 mili pada bagian lingkaran roda di bagian luar ini. Dan sekarang kita lanjut untuk bahas instalasi kabelnya, dimana kabel spekernya ini menggunakan Harmonic Harmony Direct Link dengan ukuran 4x12 AWG. Dan pemasangan peredam pada bagian lantai menggunakan 2 layer juga, Vibro 2 mili dan isolator 6 mili. Untuk instalasi kabel supply, kabel speaker dan kabel RCA kita buat terpisah untuk menghindari distorsi atau noise. Dan sekarang kita lihat ini proses pembuatan housing mid bass atau mounting mid bassnya. Bahannya terbuat dari karbon Kevlar, di mana bahannya ini ringan namun kuat. Dan setelah itu pada bagian sampingnya ini, setelah kita karbon Kevlar, kita treatment lagi dengan menggunakan bahan wool yang kita pasang pada sekeliling housing mid bassnya ini. Dan mounting bagian depannya terbuat dari bahan aluminium murni yang kita langsung bikin ya, custom. Tentunya mid bassnya juga kita angle disesuaikan dengan posisi bangku. Dan setelah itu pada bagian cover depannya kita finishing lagi ya dengan menggunakan serat fiber yang nantinya akan dibungkus dengan bahan vinil. Dengan custom angle mid bass ini, hasil suaranya akan lebih naik dan juga detail bassnya akan lebih terasa. Setelah itu pada bagian mid bassnya kita custom grill yang dimana dipesan khusus dengan bahan berkualitas high end. Dan untuk penempatan tweeternya seperti biasa kita taruh di pilar A yang dimana kita custom, lalu kita kasih ring aluminium pada bagian tweeternya. Untuk pemasangan kabel speakernya kita solder dengan menggunakan timah Chernoff yang kita sudah atur temperaturnya sesuai dengan suhunya. Lalu kita solder bagian terminalnya. Dan ini adalah kabel speaker Harmonic Harmony Direct Link dengan bahannya terbuat dari OCC Cooper dengan coated strand. Setelah itu kabelnya kita kasih solasi bakar supaya aman dan juga supaya rapih. Dan yang unik dari kabel Harmonic Harmony Direct Link ini sudah include banana plug untuk connect ke power amplifiernya dengan bahan gold plated Cooper. Nah ini setelah solasi bakar yang pertama, kita tambahkan lagi solasi bakar kedua dengan warna yang berbeda. Positif adalah warna merah dan negatif adalah warna hitam. Dan sekarang kita lanjut untuk melihat proses pembuatan box subwoofer yang kita letakkan di bagasi sebelah kanan. Box subwoofernya ini kita full menggunakan bahan plywood, di mana bahan plywood adalah ringan dan juga padat. Dan kita aplikasikan juga pada bagian bawah dasar mobil. Nah ini adalah bentuk dekorasi yang dibikin di Mazda 6 Estate ini, 20 tahun anniversary Mazda. Jadi Mazda ini special edition, dan ini adalah box subwoofer yang kita letakkan di sisi kanan sejajar dengan posisi driver. Pada bagian rangkanya terbuat dari bahan aluminium. Lalu di sisi kiri ini adalah untuk penempatan EHD. Pada bagian bawah alias di bagian ban serep ini penempatan 2 buah amplifier, DSP dan juga layer. Dan pada bagian sisi ini adalah penempatan aki tambahan yang kita letakkan di bagian belakang dan juga super cap yang kita akan pasang di area ini.
Twitternya menggunakan produk terbaru dari Ground Zero, yaitu Ultra T30. Ukurannya adalah 30 mili dengan bahan silk dome, neodymium motor system, dan mid bassnya menggunakan Ground Zero Ultra K165 dengan ukuran 6,5 inch, bahannya carbon fiber fleecy cone. High res player menggunakan Goldhorn P3 Plus High Precision Dual Femto Clock, dan untuk DSP-nya menggunakan Resolute T DSP MK2. Untuk subwoofernya menggunakan Crescendo Revolution 710 dan menggunakan EHD filter Harmonic Harmony. Tipenya Source, Digitals, Master Ground, dan Digitals. Lalu ada penambahan Power Crescendo Revolution 744 2 buah dan Goldhorn Super Capacitor M02 2 buah. Untuk kabel grounding menggunakan Harmonic Harmony, tipenya Concerto PC2 2 AWG dengan terminal menggunakan tembaga murni. Untuk kabel supply-nya juga sama menggunakan Harmonic Harmony Concerto PC2 2 AWG, dan juga diberikan sikring pengaman dengan merek Harmonic Harmony ANL sebanyak 5 buah, terdiri dari 150 ampere dan 20 ampere. Untuk bahannya terbuat dari ebony wood, dan juga ada tambahan aki di bagian bagasi itu dengan menggunakan aki Harmonic Harmony. Sedangkan di bagian depan juga ada penggantian aki buatan Amerika dengan ampere yang besar, dan kabel supply ini menggunakan 2 AWG. Dan untuk sikring depan menggunakan fuse Harmonic Harmony dengan 150 ampere. Bahannya terbuat dari silver composite. Every morning at the mine, you could see him arrive. He stood 6'6", weighed 245, kinda broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you didn't give no lip to Big John. Big John, Big John, Big Bad John. Big John. Well, nobody seemed to know when John called home. He just drifted into town and stayed all alone. Didn't say much, kinda quiet and shy, and if he spoke at all, he just said hi to Big John. Somebody said he came from New Orleans, where he got into a fight over a Cajun queen, and a crashing blow from a huge right hand sent a Louisiana fella to the promised land. Big John, come on. Big John, Big John, Big Bad John. At the bottom of the mine when a timber cracked and men started crying. Miners were praying and hearts beat fast, and everybody thought they'd breathe their last. Except John. Big John. Big John. Mist-covered mountains are a home now for me, but my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptism of fire, I've watched all your suffering as the battles rage high, and though they did hurt me so bad, in the fear and alarm,
so many different worlds.